pengantar. Suatu masyarakat pasti akan mengalami suatu perubahan, baik dalam waktu cepat maupun lambat. Seperti perubahan jumlah penduduk yang terjadi secara cepat akan mengubah struktur sosial. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mendorong peningkatan pembagian kerja di dalam masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan sosial sebagai proses sejarah Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Seperti timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan buruh dengan majikan, dan seterusnya menyebabkan perubahan dalam organisasi politik dan ekonomi. Sosiolog klasik Auguste Comte memperkenalkan dua konsep penting dalam teori perubahan sosial. Yang pertama adalah statik atau bangunan struktural, yang kedua adalah sosial dinamik atau dinamika struktur. Pembangunan struktural merupakan hal-hal yang mapan, berupa struktur yang berlaku di suatu masa tertentu. Pokok bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Dapat digambarkan sebagai hierarki masyarakat yang memuat pengelompokan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Sosial dinamik atau dinamika struktur merupakan hal-hal yang berubah dari waktu ke waktu. Dinamika sosial adalah daya gerak dari sejarah yang pada setiap tahapan manusia mendorong ke arah tercapainya keseimbangan baru yang tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dapat digambarkan sebagai perubahan kelas-kelas masyarakat dari satu masa ke masa yang lain. Bahasan tentang perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari filsafat Barat mengenai pandangan terhadap kemajuan manusia dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan masyarakatnya. Terdapat dua kelompok pemikiran utama yang menopang ilmu pengetahuan Barat, yaitu filsafat Yunani atau filsafat Yunani dan perilaku kehidupan Kristiani atau Kristen, yang bersifat progresif dan perfeksim. Kedua pemikiran ini menebarkan sumbangsi yang besar terhadap perubahan pembangunan. Menurut Sartono Kartodirjo, pembahasan mengenai perubahan sosial dari perspektif sejarah berangkat dari tiga butir referensi. Yang pertama, dinamika masyarakat menunjukkan pergerakan dari tingkat perkembangan awal menuju perkembangan lebih lanjut. Yang kedua, teori perubahan selalu menunjukkan bahwa perubahan sosial memiliki arah dari yang sederhana menuju ke kompleks. Yang ketiga, dalam studi sejarah mengenai perubahan sosial, yang dikaji adalah masalah pola, struktur, dan tendensi dalam proses perubahan tersebut. Faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai sebab. Beberapa penyebab perubahan tersebut bersifat generalisir atau bersifat umum, dan dapat pula berupa hal-hal spesifik. Perubahan sosial juga dapat berupa perubahan yang alamiah maupun bersifat dipaksakan. Robert Lauer menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, ideologi. Ketiga, kekerasan. Keempat, pemerintah. Kelima, elit. Dan yang keenam adalah pemuda. Teknologi. Teori bahwa teknologi sebagai penyebab perubahan sosial ini dicetuskan oleh William Ogburn. Karena teknologi mengambil peran penting dalam perubahan masyarakat tradisional menjadi modern. Seperti halnya tanaman padi, ada proses yang disebut dengan pembajakan lahan. Pembajakan lahan oleh masyarakat tradisional umumnya masih menggunakan hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Namun, pada masyarakat modern, proses pembajakan lahan menggunakan mesin pembajak sawah atau lebih dikenal dengan sebutan traktor. Ideologi. Ideologi sebagai faktor pendorong perubahan, seperti berkembangnya paham liberalisme di Belanda pada abad ke-19 yang memunculkan kebijakan perekonomian The System of Enterprise di Hindia Belanda dan mengakibatkan kemunculan perkebunan-perkebunan swasta di Delhi dan Jember. Ideologi juga dapat menghalangi perubahan serta dapat mempermudah perubahan. Kekerasan identik dengan konflik, pertempuran, bahkan peperangan. Dalam peristiwa sejarah mengandung adanya unsur perubahan. Oleh karena itu, kekerasan merupakan salah satu penyebab perubahan sosial. Seringkali dalam masyarakat memerlukan adanya kekerasan untuk melakukan sebuah perubahan, seperti menentang kekuasaan otoriter. Pemerintah hampir serupa dengan ideologi.
Lauer menempatkan pemerintah sebagai perintang sekaligus pendorong perubahan sosial. Pemerintah sebagai perintang perubahan sosial, maka dalam hal ini pemerintah berusaha mempertahankan status quo. Sebaliknya, pemerintah dapat berperan sebagai pendorong perubahan sosial, seperti kolonialisasi Inggris ke benua Amerika. Elit. Studi Martin Daly tentang peradaban Tiongkok, India, Israel, dan Yahudi pada periode 900 hingga 200 sebelum Masehi dan peradaban Barat modern menunjukkan bahwa dalam setiap peradaban elit intelektual merupakan pendorong utama perubahan. Tentu saja peran sosial elit intelektual dalam berbagai peradaban tersebut berbeda-beda. Pemuda. Banyak yang meyakini bahwa pemuda adalah motor perubahan. Pemuda adalah agen of change, dan sebagainya. Anggapan ini bukan berarti tidak benar. Namun, kita perlu mencermati peran pemuda dalam masyarakat sebelum masuk lebih jauh mengenai peran pemuda terhadap perubahan. Seperti halnya, gerakan nasionalisme di Indonesia didominasi oleh pemuda. Selain itu, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 diinisiasi oleh kaum muda. Paradigma perubahan sosial dalam penulisan sejarah sosial. Wertheim suatu kali menulis perubahan sosial di Indonesia yang ditinjau dari kacamata makro, di mana geografis, ras, dan teknologi yang menciptakan peradaban dipandang mempengaruhi perubahan sosial. Kajian ini berpangkal dari kondisi struktur geografis, posisi kedudukan, dan masyarakat dalam sistem dunia yang akhirnya mendapatkan suatu pemahaman bahwa wilayah Indonesia merupakan sistem negara, kumpulan pulau, dan tebaran kota-kota yang masing-masing memiliki sejarah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan, perubahan sosial terjadi terhadap nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku manusia, susunan lembaga masyarakat, lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lainnya. Timbulnya suatu perubahan sosial dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya pengaruh yang masuk dan adanya respon dari masyarakat setempat. Jika pengaruh yang masuk sesuai dengan tata kehidupan masyarakat, maka pengaruh tersebut akan mudah masuk dan diterima. Namun, jika pengaruh tersebut mendapatkan dengan lambat laun akan diterima dalam kehidupan masyarakat bersangkutan.